kita kan lihat video terkait adanya insiden tragis tersebut. Dan saya kebetulan adalah dari URC Gojek juga, dan suami saya sebagai Satgas Gojek melihat video tersebut langsung memvalidasi ke semua rumah sakit. Rumah sakit yang pertama kita validasi adalah Pelni, saya langsung telepon admin, tidak ada masuk driver Gojek yang karena lindas mobil. Saya konfirmasi dengan Tarakan pun tidak ada, saya konfirmasi dengan Minto Harjo, nggak bisa karena ditutup aksesnya ke sana. Saya langsung konfirmasi ke RSPAD, di sana cuma ada Gojek yang laka tunggal. Akhirnya saya cuma satu, feeling ke RSCM. Benar dapat info dari security kalau ada driver Gojek masuk, sekarang ada di IGD. Akhirnya saya sampai ke sana, saya lihat kondisi, saya langsung ke sana lihat kondisi 5 menit korban meninggal, dipindahkan ke ruang jenazah. Barulah setelah dipindahkan ke ruang jenazah, saya melakukan voice note terhadap semua wadah supaya disebarkan kalau saudara Pan sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia karena insiden. Pas ibu datang ke rumah sakit, kondisi Afan Dikit turun dikit ini. tidak ada bernyawa atau masih ada? Kalau dibilang sudah tidak ada sebenarnya, karena dia 5 menit pas datang itu langsung tidak ada. Jadi saya datang itu di jam 20 kurang 5 ya, jadi dia jam 19.53 sudah tidak ada, tapi di dalam itu 19.48, cuma saya ngecek di 19.53. Yang membawa siapa? Teman-teman ojol, tapi pada saat dari TKP kan teman ojol yang bawa, ditarik pakai motor, terus dipindahkan ke ambulan lah yang bawa. Untuk ambulannya saya juga kurang tahu sampai saat ini ambulan apa ya, karena begitu banyak ambulan yang ada di lapangan saat ini. Bu, ini kan terlindas katanya, Bu. Iya. Kondisi terlindas tuh kondisi fisiknya Afan sendiri seperti apa sih? Kalau untuk kondisi fisik ya, terlihat dari luar nggak apa-apa, tapi saya yakin namanya mobil Barakuda yang ini di sini saya lihat sudah agak bukan hancur, kalau dilihat aman gitu kan, tapi sebenarnya udah menurut dokter udah hancur. Oke Bu, mungkin pada saat mengetahui kejadian tersebut, mungkin di mana dan kapan Bu? Pada saat kejadian tersebut, mungkin insiden tersebut Terjadi di Petamburan, Pejompongan. Kalau orang bilang jalan tidaknya Hanom. Bu, mau memastikan lagi, memang Afan tidak ikut demo hari Tidak, ini? dia narik. Jadi setelah dia pulang makan siang, terus dia narik lagi, dapat order tuh. Dia nggak ikut demo, cuman mungkin kepo. Melihat ini ada apa sih rame-rame demo. Nah dia karena dari seberang pengen menyeberang nih, pas di tengah jalan lagi pegang HP, HP-nya jatuh. Mau ngambil HP itulah, nggak, mobil ini datang. Akhirnya terjatuh, kelindas. Dan mobil ini sempat mundur sekitar 2 jengkal dikarenakan massa yang banyak datang, mobil ini langsung melintas Arfan tanpa ada ampun, kabur dan sampai di Kuitang dikejar sama anak-anak. Masuk ke mana mobilnya ketika itu? Di Kuitang langsung masuk ke Makobrimob yang di Kuitang. bahkan sempat adanya aksi pengejaran juga Iya, terhadap sampai tadi pagi sampai jam 6 teman-teman kita masih ramai di sana. Sampai dan sekarang pun infonya saya dapat dari teman-teman mahasiswa Depok udah rapat ke Polda, udah ramai. Lagi ramai. Udah ramai di Polda. Yang saya takutkan terjadi macam-macam lagi, benar. Itu yang saya takutkan. Ini kan katanya insiden tabrak lari ya. Iya. Memang keluarga tidak akan menuntut apapun dari kejadian biar polisi yang menangani. Jadi gini, bahasa tidak menuntut mungkin, kalau menuntut, kata menuntut mungkin orang tua tidak paham ya, tapi yang jelas kami dari mitra Ojo semua itu akan mengkawal tuntas sampai ke-7 pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita tidak pernah ada bahasanya dibilang tidak menuntut, karena bapaknya tidak tahu arti, mungkin memang tidak menuntut, tapi intinya pokoknya saya mau orang yang melakukan ini harus dihukum gitu. Jadi maunya menuntut itu yang penting hukum udah. Dan kata menyerahkan ya mungkin tidak ada lagi, karena ini kan baru ya, jadi kita masih berproses untuk menjelaskan kepada keluarga seperti apa proses hukum yang sebenarnya. Proses sedikit balik lagi, semua proses dari Afan masuk rumah sakit sampai ke rumah ibu yang Ya
sampai nanti 7 hari tetap akan saya pandu terus sampai 7 hari. Sampai hukum pun nanti berjalan akan tetap kami pandu dari mitra ojol. Ada kendala nggak Bu proses dari Alhamdulillah tidak semua, dan kita diberikan kemudahan. Dari semalam pun kita dari CM itu mendapatkan semua free. Nanti sampai di pemandian, sampai ambulan jenazah pun itu semua free. Dan tadi pun ke makam didatangkan lagi free semua tanpa biaya perak pun. Kita berkoordinasi, jadi mereka dari RCM telepon ke kita dan kita lihat, terus kita sampaikan kepada keluarga semua menyerahkan bagaimana yang terbaik saja. di Brimob sudah diminta maaf ya? Untuk permintaan maaf kepada keluarga belum, karena ya kepada keluarga belum, karena mungkin kondisi gini, ini masih panas. Kakaknya almarhum masih dalam kondisi shock. Kalau udah menyebut kata polisi itu kayak semalam ada tamunya udah mau ditendang. Jadi dia berpikir setiap tamu yang datang itu adalah polisi. Trauma itu masih berat. Ada. Iya. Ini baru mulai tenang. Berarti bisa dibilang ada rasa ketakutan juga dari pihak keluarga, takutnya ada intimidasi yang datang. Kalau ketakutan enggak. Karena yang jelas sekarang mereka ini masih trauma. Jadi trauma senternya itu terlalu kuat saat ini. Kehilangan ini terlalu berat. Ya, karena Afan adalah anak tengah, anak kesayangan yang tidak pernah neko, yang tidak pernah ikut demo, yang jelas dia kerja cari duit bagaimana ibunya bisa dibantu, dan dia punya cita-cita bikin rumah buat keluarga dan sudah mencicil beli tanah di kampung. Di mana kampungnya? Kalau kampungnya dia di Tanjung Karang. Oke Bu, mungkin terakhir ucapan bela sungkawanya untuk keluarga yang ditinggalkan seperti apa? Apanya? Ucapan bela sungkawa dari Ibu. Kalau ucapan pesawat gini, kami semua mitra ojol, termasuk saya sebagai humas Bersih Bergerak, dan saya juga yang bertanggung jawab atas insiden ini, kami benar-benar merasakan kehilangan yang sangat terhadap Afan, karena Afan adalah mitra ojol yang benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan. Dia selalu bekerja sesuai dengan algoritmanya tanpa pernah ikut apapun selama ini. Yang penting buat dia bagaimana saya menghasilkan duit buat keluarga saya. Dan kami jadi contoh buat kami bahwa kepergian Afan ini suatu bentuk nyatanya bahwa dia ada buat teman-teman ojolnya, ada buat teman-teman mahasiswa, dan ingin memperjuangkan nasibnya yang mungkin nasib itu kan terbawa dengan kepergiannya. Tinggal kita bagaimana meneruskan ke depan perjuangan dia seperti apa.